Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua yang salih dan saleha. Gimana kabarnya? Semoga anak-anak semua walaupun di masa pandemi ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, baiklah anak-anak, sebelum Miss menjelaskan apa yang akan Miss sampaikan hari ini, sebelumnya Miss perkenalkan dulu, nama Miss Neni Sofiani, biasa dipanggil dengan Miss Neni. Tentunya untuk anak-anak pasti nggak asing dengan Miss kan, tapi ini berhubung kalian ini sudah tahun ajaran baru, pasti kalian sudah mempunyai adik tingkat. Nah, biar adik tingkatnya paham, Miss perkenalkan diri, biar anak-anak paham dengan Miss. Nah, dalam hari ini, dalam pembelajaran jarak jauh yang berbasis online ini, Miss akan menjelaskan materi yang akan Miss berikan, yaitu tips belajar efektif di rumah. Karena selama pandemi ini kalian kan semua belajar di rumah. Jadi Miss tuh akan membagikan tips supaya belajarnya itu tetap enjoy, tetap menyenangkan, walaupun dengan jarak jauh tanpa bertatap muka secara langsung. Ya, sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, Miss membagikan tips belajar efektif di rumah. Nah, tips yang pertama yaitu belajar di waktu yang tepat. Belajar di waktu yang tepat itu gimana ya? Jadi, belajar di waktu yang tepat itu adalah belajar di rumah membuat waktu belajar yang lebih fleksibel. Anak-anak bisa mengatur jam belajar sesuka hati. Namun yang perlu diperhatikan, pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa fokus untuk memahami materi. Jadi anak-anak sendiri yang menentukan waktu yang tepat untuk kiranya belajar. Nah, kemudian yang kedua, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak nih dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur contohnya, atau memang kalau rebahan di kasur memang nyaman ya, tetapi nyaman untuk istirahat. Kalau misalkan belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat nantinya malah ngantuk. Jadi malah bukannya fokus belajar, malah nanti fokusnya ketiduran. Jadi alangkah lebih baik pilihlah belajar dengan nyaman, tempatnya yang nyaman, dan kalau bisa belajar itu sambil duduk. Karena tidak baik untuk belajar sambil rebahan terlalu lama, itu tidak baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, atur area belajar yang nyaman. Nah, gimana sih atur area belajar yang nyaman? Karena sesuatu yang dikerjakan ketika tempatnya itu tidak nyaman, tentu saja kita tidak enak untuk mengerjakan sesuatu. Makanya atur tempat belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan memang menyenangkan, tapi yakin bisa memahami materi dengan rebahan? Tentu Miss pikir gak bisa ya. Ya, sebaiknya kalian harus mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Area yang nyaman akan membuat anak-anak lebih fokus untuk belajar. Kemudian yang keempat, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Nah, jadi anak-anak sebelum belajar nih harus menyediakan dulu nih alat-alat apa aja yang akan disediakan. Contoh materi buku-buku materi pelajarannya, atau kamus, atau kalkulator, pokoknya alat penunjang untuk belajar agar belajar itu tidak terganggu gitu. Kemudian yang kelima, nih, pastikan koneksi internet yang baik. Nah, di masa pandemi sekarang ini kita butuh sekali nih koneksi internet yang baik. Nah, untuk itu sebelum kalian belajar lewat online, pastikan dulu nih paket datanya, koneksi internetnya sudah terhubung dengan baik atau belum. Nah, kemudian koneksi internet yang baik akan memudahkan anak-anak untuk tetap terhubung dengan guru saat belajar dari rumah. Kemudian yang keenam, sediakan cemilan. Nah, sediakan cemilan ini maksudnya kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras. Ya. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga. Karena berpikir supaya tetap semangat dan tak lelah saat belajar. Sediakan cemilan yang cukup ya. Tapi ingat, belajar
lebih baik duduk dan ingat kalau makan itu harus duduk, nggak boleh berdiri ataupun rebahan. Ya anak-anak yang salih dan salihah. Kemudian yang ketujuh. Nah, jauhkan benda yang menurut Anda atau menurut anak-anak itu kurang fokus. Jadi kalau belajar di rumah pasti tak akan luput dari ganggu-gangguan. Iya, pasti. Seperti adanya TV, adanya mainan, dan lain sebagainya. Jadi ketika belajar disisihkan dulu tuh, ya. Kemudian yang kedelapan, pastikan ruanganmu punya pencahayaan yang maksimal supaya mata dan kepalanya tidak pusing. Jadi kalau misalkan nih belajar di tempat yang redup atau pencahayaannya kurang, pasti belajarnya juga tidak nyaman. Jadi kondisikan lampu penerangan itu bisa untuk fokus belajar. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir ini ya. Jadi cari tahu cara belajar yang sesuai. Nah, tipe anak-anak belajar kan berbeda-beda tentunya. Ada orang yang senang belajar sambil mendengarkan musik. Kemudian ada yang belajar butuh ketenangan. Nggak suka nih yang bising-bising. Nih, contohnya Miss. Kalau Miss juga nggak bisa belajar beringsik, banyak lalu lintas. Maksudnya banyak suara-suara motor atau suara-suara yang gaduh, yang rame. Nah, Miss juga nggak bisa. Jadi kemudian ada juga yang senang belajar sambil ngemil tuh, ya kan? Nah, mencari tahu belajar yang sesuai dengan anak-anak ini bisa menghindari anak-anak dari ngantuk, dari rasa malas. Jadi kalau belajar itu disesuaikan. Kalian itu senangnya cara belajarnya yang seperti apa? Nah, itu lakukanlah agar semua bisa berjalan dengan baik. Begitu. Dan ya Miss juga harap kalian juga harus atur waktu nih. Bener-bener punya jadwal yang terperinci. Pokoknya seperti sekolah. Jadi kalau misalkan pagi itu jamnya apa ya, lakukanlah seperti itu. Jangan suka menunda-nunda tugas, jangan suka menunda-nunda sesuatu pekerjaan karena itu akan menimbulkan tugas itu bertumpuk-tumpuk, jadinya tidak efektif dan efisien. Begitu. Ya anak-anakku yang salih dan salihah, demikian materi pelajaran, tips dan cara belajar yang efektif di rumah. Semoga kalian dapat mengetahui, memahami, dan menerapkan bagaimana agar bisa belajar efektif di rumah. Itu saja yang dapat Miss sampaikan, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Miss akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.